Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kafarnaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, Aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah Aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita melihat betapa Yesus mempunyai empati yang begitu tinggi kepada orang yang memang membutuhkan pelayanannya. Dia menyembuhkan mertua Simon yang sakit demam berat. Yang menarik dari peristiwa itu adalah ketika ibu mertua Simon itu sembuh, dia kemudian kembali kepada Yesus dan melayani mereka. Menurut hemat saya, ini adalah menjadi suatu wujud terima kasih karena Allah telah menyembuhkan dia. Dan wujud terima kasih itu diwujudkan dengan melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya bayangkan termasuk Tuhan Yesus Kristus dilayani oleh ibu itu. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, halnya amat sederhana, tetapi yang sederhana itu sering tidak kita lakukan, yaitu untuk berterima kasih. Padahal terima kasih adalah menjadi awal bagi seseorang untuk kemudian bisa bersyukur kepada Tuhan. Ketika orang sungguh tidak bisa berterima kasih, maka pasti dia tidak akan pernah bisa bersyukur. Dia tidak bisa berterima kasih karena yang hidup di dalam dirinya barangkali penilaian-penilaian negatif tentang orang lain, rasa curiga kepada orang lain. Tetapi kalau orang itu bisa melihat sesuatu dengan kacamata positif, maka orang itu pasti bisa berterima kasih. Dan itu berarti orang bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus di dalam perikop Injil yang kita dengarkan memberikan teladan yang sungguh amat bagus, yaitu berempati kepada mereka yang membutuhkan,
dan dia yang dijamah oleh Allah akhirnya datang kepadanya dan melayani Tuhan. Semoga ini juga menjadi inspirasi bagi kita untuk menghidupi hidup anugerah dari Allah kepada kita, agar hidup kita menjadi semakin hidup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,